Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang implementasi dari jQuery gitu ya. Apa itu jQuery? jQuery ini adalah sebuah framework. Tahu ya, framework yang sebelumnya kita bahas bahwa framework ini jadi semacam kumpulan fungsi yang siap pakai gitu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang Bootstrap itu adalah salah satu framework CSS, kita tinggal ambil aja kelas atau ID-nya kan gitu. Sama ketika kita belajar framework jQuery, framework dalam hal ini jQuery ini adalah framework JavaScript. Jadi kalau kemarin kita membuat sebuah fungsi untuk JavaScript gitu ya. Jadi sekarang sudah disediakan fungsi-fungsi bawaan dari jQuery, tetapi kita bisa memodifikasinya. Itu ya, kembali ke topik bahwa framework ini kumpulan fungsi-fungsi yang sudah jadi dan siap digunakan. Tetapi jika tidak menemukan fungsi yang dimaksud, berarti kita bisa meng-create fungsi versi kita. Nah, itu ya. Jadi salah satu framework JavaScript adalah jQuery. Banyak framework yang lain ya selain jQuery. Kenapa memilih jQuery untuk dipelajari? Ya, salah satu atau salah duanya bahwa framework ini ya salah satu yang mudah dipelajari gitu ya dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalian tahu misalnya ada apa namanya itu, ada Google, ada Microsoft, ada IBM, itu menggunakan jQuery sebagai salah satu framework JavaScript untuk membuild websitenya. Nah, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan dasar-dasar mengimplementasikan jQuery. Oke, kita mulai dengan cara pertama kita harus mendownload atau mengambil URL dari jQuery tersebut. Di searching aja, misalnya jQuery seperti ini. Nih akan muncul ya. Klik download untuk mendownload filenya. Klik. Ini akan muncul seperti ini. Kita ambil yang kompres aja ya, download kompres, klik. Nah, ini munculnya seperti ini, jangan kaget ya. Banyak sekali. Di save as aja file ini atau Ctrl S di keyboard kalian. Ctrl S sehingga muncul tampilan seperti ini. Mau simpan di mana? Misalnya di desktop gitu ya, atau di folder pembelajaran kita aja. Pengajaran mata kuliah, perancangan web. Nah, kita buat misalnya jQuery. Oke. Nah, simpan, save. Oke, kita lihat di foldernya. Tampilkan dalam folder. Nah, ini sudah ada ya. Filenya .js ini. Icon ini tidak sama juga nggak apa-apa. Artinya kita sudah mendapatkan jQuery ini. Oke, sudah ya. Oke, yang selanjutnya bagaimana memulainya? Sama seperti membuat apa namanya? Membuat kemarin itu apa? CSS Bootstrap gitu ya. Kita buka dulu ini IDE-nya. Buka IDE-nya, kita buat file baru, di save satu folder dengan
yang tadi ya, dengan file yang sudah di-download tadi. Nah, di sini misalnya latihan 1.html HTML ya. Latihan 1 HTML. Kemudian kita buat HTML seperti biasa. Head, kemudian title. Saya perbesar ya. Cukuplah segini ya. Kemudian belajar framework jQuery. Oke, sekarang nah sama seperti Bootstrap ya. Jadi sebaiknya kita Bootstrap CSS Bootstrap jQuery ini simpan di dalam tag head, berarti di sini. Nah, caranya adalah menggunakan link seperti ini, script ya. Script mengambil JavaScript dari eksternal. Kita yang sudah pernah pelajari sebelumnya ya. Script src kemudian jQuery yang tadi ya, satu folder biasanya akan muncul seperti ini. Tutup script. Sudah seperti ini. Ini otomatis sudah bisa. Nah, kita akan coba membuat sebuah animasi untuk menghilangkan sebuah elemen HTML misalnya ya. Oke, saya akan membuat sebuah namanya box aja ya. Div tutup. Nah, ini boxnya saya siapkan. Tapi saya ingin boxnya ada warnanya gitu ya. Style misalnya box background color merah. Salah ya, maaf. Kelas box. Kemudian padding 30 pixel misalnya. Ini adalah box misterius. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan. Ini sudah ada ya. Sudah ada ya. Ini adalah box misterius warna merah seperti ini. Nah, box misterius ini kita akan coba membuat sebuah script untuk menghilangkannya. Yang selanjutnya, saya akan membuat tombol di bawahnya. Bagaimana menghilangkannya gitu ya. Oke. Misalnya di sini aja ya. Di sini script. Nah, ini untuk menghilangkannya. Nah, caranya gini. Ini untuk memanggil jQuery-nya. Dokumen titik ready dalam kurung function karena function, maka apa yang dilakukan gitu kan ya. Nah,
Yang dilakukan ini adalah saya akan membuat sebuah button di sini. Button misalnya hilangkan misalnya ID button atau tombol ya. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan ya, ditulis aja skripnya dulu. Tombol titik hide. Maaf. Sebelum ini berarti pas diklik ya hilangnya. Button ini klik dalam kurung function. Maka apa yang dilakukan? Oke, titik koma. Berarti dolar box ya itunya. Titik hide. Nah gitu ya, kita coba. Nah ini hilang ya ketika diklik. Nah bagaimana agar memunculkan lagi, atau sebelum ke sana saya akan menjelaskan dulu. Jadi gini, dokumen ready function ini akan memberikan pengertian bahwa dokumen itu adalah browser ya. Browser menyiapkan browser ini, menyiapkan browser untuk apa? Jika tombol ini diklik, maka apa yang harus dilakukan? Tombol ini ke sini nih. Ini ID kan crash. Kalau titik apa? Kelas. Nah, dia akan mencari ID tombol, ID dengan nama tombol ya. Berarti ini kan. Apa yang dicari? Oh, udah ketemu nih. Kemudian ngapain terhadap tombol tersebut jika diklik? Nah, ketika diklik, apa yang dilakukan? Ini si boxnya ini kelas titik ya, box hide, maka dia akan hilang. Nah, bagaimana cara menampilkannya lagi? Berarti kita membuat satu tombol lagi. Copy aja. Berarti jangan ID kan 2 nih, nggak boleh. Tombol 2. Munculkan lagi. Munculkan lagi, maka di sini nggak usah dari atas karena ini dokumen ready hanya sekali, satu dokumen. Ini aja di copy. On klik tombol 2. Nah, boxnya di show. Ditampilkan lagi. Oke, kita coba. Hilangkan, munculkan. Hilangkan, munculkan. Nah, kita bisa menambahkan beberapa animasi. Misalnya ketika meng-hide itu ada animasinya, gunakan slow. Ini misalnya fast. Atau menggunakan satuan angka ya, 100, 200 boleh. Kita refresh. Ish, keren. Wis cepet. Wis. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi dalam satu ini bisa beberapa banyak function ya. Bisa beberapa banyak fungsi. Misalnya ketika tombol ini diklik, maka munculkan ini.
kemudian hilangkan button yang lain atau apa dan seterusnya. Oke, itu bagaimana membuat show height gitu ya. Nah, yang berikutnya kita coba lagi bagaimana misalnya membuat yang lain deh. Animasi, biasanya menggunakan animasi HR. Kita buat sebuah box gitu ya. Div kelas kotak. Kotak ini nggak usah lah ini mah ya. Div kelas kotak. Saya akan buat titik kotak. Nah, kotak ini saya akan buat backgroundnya. Background colornya warna dark blue. Kemudian height-nya misalnya 200 pixel, width-nya 200 pixel. Kemudian saya akan buat posisinya absolut, artinya tidak akan tergantung dengan yang lainnya. Position absolute. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Ini kotaknya. Kemudian saya akan membuat sebuah tombol 3 di sini. Animasikan. Nah, gitu ya. Oke, ketika dianimasikan apa yang terjadi gitu ya. Oke, kita di sini tambahkan lagi. Ketika diklik tombol 3, apa yang terjadi? Saya ingin si kotak tadi berpindah animate kemudian ke kanan sebanyak 400 pixel misalnya. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Wih, tombolnya nggak ada. Oh, maaf, di atas aja. Di sini, karena absolut jadi nggak kelihatan ya. Wih, keren. Jadi ini bisa sambil menghilangkan dokumen lain. Misal, ketika tombol 3 ini hilang, ini juga meng-hide yang di atasnya, gitu ya. Meng-hide kotak yang di atasnya. Boleh. Nah, jadi kayak gini ya. Munculkan. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya ingin mengembalikan berarti ada write 400 pixel lagi. Nah, itu membuat fungsi salah satu jQuery. Ada fungsi beberapa jQuery yang sering digunakan untuk pengambilan data yang real time misalnya. Nanti kita akan belajar ini di bahasa pemrograman sih, PHP misalnya atau yang lainnya. Mungkin nanti kalian pernah mendengar kata ajak. Nah, ini salah satu fungsinya di jQuery itu untuk mendukung itu. Oke, terima kasih. Silahkan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.